Hari Raya Idul Fitri 2024 telah usai. Para pelajar, guru, juga pegawai kantor dan pegawai toko telah berkutat dengan kesibukannya. Seperti biasa nih, Mia hadir lagi dengan sebuah kasus tragis yang menarik untuk dibahas agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari. Sebelum masuk ke awal cerita, Mia mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah bersedia meluangkan waktu untuk subscribe dan menonton channel ini. Karena hari ini adalah hari Minggu, Mia mau ngucapin juga happy weekend, selamat liburan, dan selamat bersantai buat semuanya. Kalau boleh sedikit kepo, di mana sih tempat kalian biasa menghabiskan waktu luang ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Agenda liburan yang paling diminati salah satunya adalah pergi ke pantai. Dengan melihat deburan ombak dan perpaduan keindahan langit, menciptakan suasana yang ciamik buat melepas kepenatan. Namun apa jadinya jika suasana indah itu berubah menjadi pemandangan yang memilukan? Seperti salah satu kasus yang terjadi pada momen lebaran tahun 2024 ini, di mana banyak orang yang hilir mudik mengunjungi rumah sanak saudara. Wanita ini malah hilang pada malam takbir dan ditemukan 5 hari kemudian. Belum selesai Mia ngebahas kasus Sherlina Sukoharjo yang hilang sejak malam takbir dan ditemukan 5 hari kemudian, rupanya ada kejadian yang kurang lebihnya sama dengan kasus tersebut, di mana korban sama-sama hilang di malam takbiran. Dari sini kita harus menyadari bahwa kejahatan ada di sekitar kita. Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April tahun 2024, seorang warga yang sedang asik bermain seluncur air di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dikejutkan dengan pemandangan sebuah kardus yang tergeletak di sana. Karena mencurigakan dan sedikit kepo, pria itu mencoba membukanya. Pada awalnya sih ia berharap dapat harta karun dari bawah laut ya. Namun betapa syoknya ia melihat sesosok tubuh manusia yang telah tewas. Sontak saja ia langsung memanggil polisi dan seketika menjadi gegerlah penemuan itu. Polisi dan tim Inafis yang sampai ke lokasi segera mengidentifikasi jasad tersebut. Diketahui korban merupakan seorang wanita dan tidak ditemukan identitas apapun yang melekat pada tubuhnya. Temuan jasad di dermaga ujung Pulau Pari, Kepulauan Seribu yang ditemukan pada tanggal 13 April segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum dan mencari tahu siapa pemilik tubuh tersebut. Polisi akhirnya membentuk tim khusus guna menyelidiki kasus kematian korban. Selanjutnya mereka meneliti sidik jari serta mencari berkas laporan orang hilang. Akhirnya kerja keras tim polisi mengetahui identitas korban, yakni wanita bernama Karin atau berinisial RN, berusia 34 tahun, kelahiran Ciamis dan tinggal di Tasikmalaya. Ia merupakan seorang ibu rumah tangga, namun tidak terlalu dijelaskan tentang suami atau putra-putrinya. Namun dari beberapa informasi lain, polisi mengetahui jika Karin memiliki 2 orang kekasih. Selanjutnya mereka berdua dipanggil ke kantor polisi. Rupanya mereka berdua tidak saling kenal dan terkejut saat keduanya dipertemukan. Untungnya nggak saling baku hantam ya di depan polisi. Mereka berdua mengaku tidak mengetahui keberadaan Karin sejak malam takbir lalu. Mereka pun terbukti bersih dan tidak ada hal yang bisa disangkut pautkan dengan kematian korban. Saksi lain dari beberapa teman juga berkata sama sekali tidak mengetahui keberadaan korban. Namun ada satu saksi lain yang dicurigai polisi nih. Rupanya ia mengaku sebagai pelanggan yang biasa memakai jasa korban. Dari sini polisi mencium adanya konspirasi kejahatan yang kemungkinan pelaku pembunuhan adalah salah satu dari pelanggan korban. Kemudian tim cybercrime melacak riwayat ponsel korban. Dari sana ditemukan beberapa percakapan yang mengarah ke terduga pelaku. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 April tahun 2024, polisi menangkap seorang pria bernama Niko Yandri Putra berusia 28 tahun. Ia ditangkap saat tengah bersembunyi di kampung halamannya di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ia langsung digiring petugas tanpa perlawanan. Dengan menunduk lesu, ia terseok-seok menuju tahanan.
Kalau udah gini, biasanya para pelaku kejahatan yang baru ditangkap lagi ngebayangin enaknya tiduran di kasur empuk yang udah nggak mungkin mereka nikmati selama hidupnya. Polisi selanjutnya menginterogasi pelaku. Dari mulutnya terdengarlah sebuah kronologi kejadian di mana hilangnya rasa empati dalam diri seorang manusia. Habis pakai jasanya, terus dibunuh tanpa ampun. Begini kronologi kejadian menurut pelaku. Mengutip dari keterangan Kapolda Metro Jaya, ia mengungkap keberhasilan anggota Jatanras mengungkap kasus kematian rumit seorang wanita yang tubuhnya ditemukan di dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu pada tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 4 sore oleh seorang warga. Karena kerjasama tim yang baik, mereka berhasil memecahkan misteri pembunuhan tersebut hanya dalam waktu 4 hari. Berawal pada tanggal 9 April tahun 2024, sekitar pukul 11 malam, pelaku Niko yang merupakan seorang karyawan rumah makan Padang sedang gabut banget. Bukannya dipakai untuk tidur atau main HP, ia malah membuka aplikasi micet untuk mencari seorang wanita yang bisa membantunya mengeluarkan cairan kenikmatan. Tentunya yang berjenis kelamin wanita, lantas ia menemukan akun bernama Karin. Selanjutnya kesepakatan jual beli dengan mahar 300.000 untuk sekali main pun sudah dimatangkan. Akhirnya mereka berdua janjian di suatu tempat, lantas Niko membawa Karin ke kamar indekosnya di daerah Bekasi Utara, Kota Bekasi. Rupanya Niko sudah menyiapkan kasur hangat untuk menikmati kencannya pada malam takbiran itu. Akhirnya tanpa basa-basi, mereka pun melakukan adegan terlarang itu dengan baik. Nah, karena abang sudah puas, entah kenapa Karin minta tambahan uang sebesar 100.000 lagi. Dari media yang beredar, tidak terlalu dijelaskan kenapa ia sampai minta uang lagi ya teman-teman. Mungkin si abang terlalu kuat sehingga Karin merasa maharnya kurang. Atau ada pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Seolah merasa diperas, Niko yang gak mau bayar lah. Kan kesepakatannya cuma 300. Kok sekarang malah nambah 100? Akhirnya keduanya cekcok. Menurut pelaku, Karin saat itu sampai mengancam akan mengadukan perihal ini ke abang-abangnya. Entah abang ketemu gede atau abang kandung ya. Intinya sih Karin mengancam seperti itu. Pelaku bukannya takut, tapi jadi kesel setengah mati. Karena udah gelap mata, mereka pun jadi adu fisik. Walaupun si Niko tubuhnya kelihatan kecil, tapi tenaga seorang pria tetap aja mampu mengalahkan wanita. Kemudian pelaku yang udah gelap mata mencekik Karin hingga melilitkan tali sepatu ke lehernya dan korban tewas seketika. Singkat cerita, setelah Karin berhasil dikalahkan, ia memasukkan tubuhnya ke kardus AC. Dari sini Niko meminta bantuan salah satu rekan kamar kosnya untuk mengangkat kardus AC tanpa memberitahu isi yang sebenarnya dalam kardus. Mereka mengangkatnya dan menaruhnya ke atas motor milik pelaku. Kemudian pelaku yang membonceng mayat korban membawanya ke daerah jembatan besi Teluk Pucung Bekasi, kemudian dilemparkan saja kardus itu ke sungai. Jadi rupanya tubuh korban hanyut dari Bekasi hingga ke Kepulauan Seribu. Nah teman-teman, rupanya Niko juga sempat mengambil handphone merek Xiaomi, kalung emas, cincin emas, anting emas, juga uang milik Karin. Setelah berhasil membuang jasad korban, ia kembali ke kamar kos tanpa perasaan bersalah dan melarikan diri ke Sumatera Barat pada tanggal 14 April dan ditangkap pada 18 April 2024. Karena kasus ini masih baru terjadi, kita sama-sama memantau jalannya sidang ya teman-teman. Namun dari media detiknews.com, pelaku akan dijerat pasal 339 KUHP atau 338 KUHP atau 365 ayat 3 KUHP. Saat ini Niko telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Baik teman-teman, pastinya dari kejadian ini banyak sekali opini yang berbeda di antara kita. Namun jadikan itu sebagai masukan dan jangan terpecah belah karena pendapat opini yang berbeda-beda.
Tetap jadi orang baik, jaga kesehatan, jangan lupa subscribe. Happy weekend. Mia mohon maaf ya jika ada salah kata dalam pembuatan video ini. Mia undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.